Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh lagi ada di tempat ini untuk memuji, menyembah Tuhan. Sebab itu mari kita mempersiapkan hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan. Biar kita boleh merasakan hadirat Allah. Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, memberikan kekuatan baru, memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kita percaya ketika kita menyembah Tuhan, Dia ada bersama dengan kita. Dia mau melawat setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih
Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang ambil alih, biar semuanya boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan mulaikan ibadah kami ini. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan saudara duduk. Kita terus menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, karena Dia sungguh besar di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala-galanya. Puji Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu.
ya dan amin di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Sejak kita sekalian untuk berdiri, kita katakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Puji Tuhan. Haleluya. Kasih setianya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yang luar biasa, sanggup menyatakan mujizat dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu. Tetap lihat kasih-Mu.
silakan duduk. Apapun keadaan kita, Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sambil saudara duduk, kita renungkan semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan terus kita menyembah Tuhan karena kita percaya Tuhan ada di tempat ini. Dia mau bekerja di dalam hidup kita. Dia mau melawat setiap kehidupan kita. Saatku menyembah-Mu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Inilah kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami rindu terus menyembah-Mu, meninggikan-Mu, merasakan hadirat-Mu, merasakan lawatan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau angkat hati kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Glory, haleluya.
pujian, hormat, kemuliaan, kejayaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak kami muliakan. Saat ini Tuhan, kami sudah memuji Engkau. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Dan kami yakin dan kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, maka berkat Tuhan tercurah bagi kami semua. Tuhan Yesus Gembala yang baik, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua agar setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima, firman-Mu itu akan masuk di dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Selamat berjumpa lagi dalam kasih Tuhan. Kita ada hanya oleh karena anugerah Tuhan. Kita sudah memuliakan Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab. Kita akan lihat dalam kitab Amsal, pasalnya yang ke-25. Sekali lagi, kitab Amsal, pasal yang ke-25. Amsal 25 ayat 28. Amsal 25 ayat 28. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama. Mari kita berdiri. Kita baca sama-sama. 2, 3. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Puji nama Tuhan. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Saudara sekalian, dalam kitab Amsal ini dia mengingatkan kehidupan manusia dan anak Tuhan, khususnya ya, bahwa orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Sebaliknya, orang yang dapat mengendalikan diri atau dapat menguasai diri adalah orang yang seperti kota yang memiliki tembok yang kuat. Saudaraku sekalian, pada zaman dulu kota-kota yang ada itu ada temboknya, ya, dibangunkan temboknya. Kenapa dibangunkan temboknya? Ya, karena pada zaman dahulu sering terjadi peperangan, ya, baik antara bangsa, antara suku dan sebagainya, saudaraku sekalian, sehingga kota yang ada perlu dibangunkan temboknya, ya. Kenapa ada tembok? Untuk membuat rasa aman bagi orang-orang yang ada di kota itu, ya. Untuk membuat rasa tentram, rasa damai, rasa tidak takut, rasa tidak was-was bagi orang-orang yang ada di dalam kota tersebut, ya, karena ada tembok. Kalau tidak ada tembok, dengan mudah musuh dapat menyerang masuk ke kota itu. Dan dengan mudah juga binatang-binatang buas, saudara, bisa masuk ke dalam kota kalau tidak ada temboknya. Jadi tembok ini dibangun, saudara, untuk menciptakan rasa aman dan tentram bagi orang-orang yang ada di dalam kota tersebut. Saudaraku sekalian, dikatakan tadi, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saya katakan tadi bahwa dahulu kota-kota yang ada selalu ada temboknya. Kita ingat kota Yeriko, ya,
ada sebuah tembok yang tebal sehingga musuh-musuh tidak bisa masuk ke dalam kota itu. Ya, kalau ada tembok, musuh-musuh berpikir dua kali untuk menyerang kota tersebut. Kota tersebut aman. Ya, bangsa Israel merobohkan tembok itu hanya dengan kuasa Tuhan, hanya dengan mujizat Tuhan. Ya, kota itu dirobohkan bukan dengan kekuatan tangan mereka atau peralatan perang mereka, tapi dengan kuasa Tuhan. Tembok itu dirobohkan sehingga mereka bisa masuk menyerang kota tersebut. Jadi betapa penting, saudara, sebuah kota punya tembok. Dahulu kota Yerusalem temboknya dirobohkan ya oleh musuh. Saudara, pada zaman Nehemia, saudara, dalam kitab Nehemia, pada waktu dia berada di Puri Susan, ya, di daerah Babel, dia mendengar bagaimana tembok kota Yerusalem telah dirobohkan. Betapa sedih dia ketika dia mendengar tembok kota Yerusalem sudah dirobohkan. Dia terpanggil, dia berdoa supaya tembok itu bisa dibangun kembali. Akhirnya di hadapan raja, dia menyampaikan isi hatinya tentang keberadaan kota Yerusalem yang sudah tidak bertembok. Dan akhirnya dia minta restu dari raja untuk kembali ke Yerusalem, membangun kembali tembok yang sudah roboh. Betapa pentingnya tembok ya bagi sebuah kota. Itu sebuah pertahanan ya. Kota yang punya tembok, saudara, sebuah kehormatan ya. Bagi musuh-musuhnya akan berpikir dua kali lipat, dua kali untuk bisa menyerang kota tersebut, saudaraku ya. Tetapi kota yang gak punya tembok selalu dibayang-bayang rasa takut oleh orang-orang yang ada di dalam kota, karena setiap saat musuh dapat masuk. Saya katakan tadi bahwa pentingnya tembok bagi sebuah kota. Demikian juga kehidupan kita perlu pertahanan diri ya. Saudaraku sekalian, orang yang dapat mengendalikan diri, dia punya pertahanan ya. Tapi yang tidak punya pengendalian diri, gak ada pertahanan dalam dirinya. Saudaraku, orang yang memiliki pengendalian diri adalah orang yang tidak mudah atau tidak gampang terpancing ya. Terpancing untuk marah, terpancing untuk membalas kejahatan, terpancing untuk membalas perbuatan yang tidak baik, terpancing untuk melakukan dosa, terpancing untuk melakukan keinginan-keinginan duniawi, terpancing untuk melakukan keinginan-keinginan daging yang Tuhan tidak inginkan, saudara. Inilah orang yang tidak bisa mengendalikan diri, mudah terpancing ya. Ada masalah yang datang, dia gampang terpancing ya. Ada godaan yang datang, dia mudah terpancing. Itulah orang yang tidak mampu mengendalikan diri. Nah, saudaraku sekalian, ciri-ciri orang yang dapat mengendalikan diri
Ya, yang pertama adalah orang yang memiliki kesabaran. Ya, sekali lagi bahwa ciri orang yang dapat mengendalikan diri adalah memiliki kesabaran. Ya, sabar menghadapi pergumulan, sabar menghadapi masalah. Saudara, sabar terhadap orang lain, walaupun dikecewakan, walaupun disepelekan, walaupun mengalami tekanan, dia sabar, saudaraku, ya. Dia tidak gampang terpancing. Itulah orang yang sabar. Ingat saudara cerita tentang Yusuf. Dari anak sekolah minggu kita sudah mendengar cerita tentang Yusuf. Bagaimana ketika Yusuf ini dijahatin oleh kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya ini membuang dia ke sumur, mengangkat kembali, menjual Yusuf ini kepada orang yang dia tidak kenal. Yusuf dijual, dibawa ke Mesir, saudara. Dan kakak-kakaknya mengisukan kepada papanya, Yusuf adik mereka telah dimakan oleh binatang buas. Tentu ini menyakitkan, tentu ini mengecewakan Yusuf. Tapi tidak ada cerita dalam Alkitab Yusuf membalas perbuatan kakak-kakaknya. Yusuf membalas kejahatan kakak-kakaknya. Tidak ada cerita dalam Alkitab Yusuf menyimpan kesalahan kakak-kakaknya dan menyiapkan strategi untuk membalas perbuatan kasar kakak-kakaknya. Tapi Yusuf tenang dan sabar terhadap kakak-kakaknya. Dia tidak membalas kejahatan kakak-kakaknya. Kemudian kita tahu dalam cerita selanjutnya, ketika dia berada di Mesir, dia ada di rumah Potifar. Istri Potifar beberapa kali menggoda Yusuf, tapi Yusuf tidak terpancing mengikuti keinginan yang tidak baik daripada istri Potifar. Ada beberapa kali istri Potifar menggoda Yusuf untuk berbuat yang Tuhan tidak inginkan, yang Tuhan tidak kehendaki. Tapi Yusuf tetap tidak mau tergoda, tidak mau terpancing, tidak mau mengikuti keinginan daripada istri Potifar. Sampai dia difitnah oleh istri Potifar dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Lagi-lagi Yusuf tetap sabar, ya. Dia tidak membalas, ya. Dia tidak terpancing dengan situasi yang ada, dengan kondisi yang ada. Sehingga kita lihat apa yang Tuhan buat bagi Yusuf. Apa upah daripada kesabaran Yusuf? Apa upah daripada kemampuan Yusuf mengendalikan dirinya? Tuhan mengangkat dia pada waktunya, saudaranya. Tuhan memberkati dia pada waktunya. Kakak-kakak Yusuf, saudara-saudara Yusuf tidak tahu kalau Yusuf bisa menjadi salah seorang penguasa di Mesir, saudara. Ya. Kakak-kakak Yusuf tidak tahu kalau Yusuf sudah diberkati, sudah sangat sukses di Mesir. Dan pada saat kakak-kakaknya terjepit, saudara-saudaranya dalam keadaan yang tidak berdaya, mereka datang kepada Yusuf dengan tidak mengetahui atau tidak mengenali Yusuf lagi. Mereka meminta makanan di sana, saudara, ya. Dan Yusuf yang mengatur bahan-bahan di Mesir saat itu. Mereka datang meminta, datang mengemis makanan
Yusuf pada akhirnya, saudara, Tuhan memutar keadaan yang ada. Tuhan membalikkan keadaan yang ada. Yang tadinya saudara-saudaranya menyepelekan Yusuf, menganggap remeh Yusuf. Tapi pada waktunya Tuhan membuat saudara-saudaranya untuk datang bersujud, tunduk kepada Yusuf. Inilah, saudara, orang yang sabar. Pribadi orang yang sabar akan diangkat oleh Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan, saudaraku. Ya, sebab itu mari kita mau menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang tidak mudah terpancing dengan situasi yang ada, dengan kondisi yang ada, saudara ya. Itulah orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya. Nah, saudara, yang kedua, ciri yang kedua orang yang dapat mengendalikan dirinya, saudara, ya, adalah orang-orang yang mau mengalah, ya. Orang yang mau mengalah. Saudaraku sekalian, orang yang mau mengalah bukan berarti kalah, ya. Tetapi terkadang mengalah itu adalah sebuah strategi untuk menang. Contohnya, saudara, kalau saudara yang senang mengikuti acara olahraga di TV, saudara, biasanya saudara kalau ada satu kesebelasan, ya, katakanlah kesebelasan sepak bola, ya, pada putaran pertama dia sudah berada di puncak klasemen nomor urut 1, saudara, dan akan masuk ke putaran selanjutnya. Saudaraku, dalam pertandingan selanjutnya dia bisa mengalah, karena dia mengalah atau kalah atau menang pun dia sudah bisa otomatis masuk ke putaran selanjutnya, karena dia berada di urutan nomor 1. Nah, di situ dalam pertandingan itu dia mengalah. Bukan berarti dia kalah, tidak mampu menang. Dia sengaja mengalah sebagai sebuah strategi untuk mempersiapkan tenaga, ya, untuk masuk ke babak selanjutnya, supaya tenaganya nggak terkuras, supaya tenaganya nggak habis. Masuk di putaran selanjutnya mereka bisa menang. Nah, inilah dia, ya, mengalah terkadang adalah sebuah strategi untuk menang. Jadi ketika kita mengalah, jangan kita merasa diri kalah, jangan berkecil hati, maksudnya, ya, jangan berkecil hati kalau kita mau mengalah. Ya, ada orang yang maunya menang terus, saudara, ya, nggak mau kalah. Tetapi ketika dia merasa dirinya kalah, terpojok, dia merasa sangat terpukul, dia merasa sangat tidak berdaya. Padahal mengalah itu, saya katakan, belum tentu akhir dari segalanya, belum tentu dia sudah terkalahkan, saudara ya. Tapi mengalah, saudara, adalah sebagai sebuah proses untuk menuju pada sebuah kemenangan yang lebih besar. Sebab itu, saudaraku sekalian, menghadapi pergumulan, menghadapi keadaan, situasi, kondisi, ya, jangan berkecil hati kalau kita mau mengalah, ya, mengalah terhadap seseorang, mengalah terhadap orang lain. Jangan berkecil hati, ya, karena itu adalah bagian daripada proses untuk menuju pada sebuah kemenangan, ya. Dan yang ketiga, saudara, orang
yang memiliki pengendalian diri adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Ya, itulah orang yang mampu mengendalikan diri. Ya, orang yang memiliki kerendahan hati. Lawan dari kerendahan hati adalah sombong. Ya, dan sifat sombong itu jauh. Ya, Tuhan tidak kehendaki. Ya, jauh dari kehendak Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang-orang yang akan ditinggikan oleh Tuhan. Ya, kalau orang yang sudah tinggi hati, tidak mungkin lagi Tuhan akan tinggikan dia. Tetapi orang yang rendah hati, itulah yang Tuhan akan tinggikan. Itu sebabnya saudara sangat berbahagia kalau kita punya kerendahan hati. Ya, tidak sombong. Artinya Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan tentang dua orang yang datang berdoa di bait Allah, satu orang Farisi dan satu pemungut cukai. Ya, orang Farisi datang di bait Allah dan berdoa, Tuhan, saya sudah banyak melakukan kebaikan, saya berpuasa seminggu 2 kali, banyak yang saya sudah lakukan untuk Tuhan, dan saya tidak sama seperti pemungut cukai yang lagi berdoa di belakang. Tetapi pemungut cukai ini berdoa dengan dia menundukkan kepalanya, dia sungguh-sungguh berdoa, Tuhan ampuni dosa saya, ampuni salah saya, ampuni saya Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati dia berdoa. Mereka pulang dari bait Allah. Tuhan katakan, dua orang pemungut cukai itulah yang dibenarkan oleh Tuhan. Pemungut cukai itulah yang dibenarkan oleh Tuhan, karena dia datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Orang yang mampu mengendalikan diri adalah orang yang rendah hati. Ya, orang yang rendah hati adalah orang yang suka memaafkan. Orang yang rendah hati adalah orang yang suka mengampuni. Saudaraku sekalian, penting sekali kerendahan hati dalam kehidupan kita manusia. Nah, saudara, saya tutup dengan sebuah cerita. Ya, ini cerita biasa, saudara, di sebuah peternakan ayam. Di situ ada 2 ayam jantan dan yang lain itu adalah semua adalah ayam betina. Nah, 2 ayam jantan ini kadang berebut mencari perhatian saudara, ya, buat ayam-ayam betina lainnya. Ya, nah, ada ayam jago yang satu yang selalu ingin menang, tidak mau mengalah. Saudara, kadang kalau berebut makanan, dia mau dia yang menang, dia mau dia yang menguasai, ya. Dan ayam jago yang satu, dia suka mengalah. Satu waktu terjadi perselisihan di antara kedua ayam jago ini. Saudara, mereka bertarung, dan sementara mereka bertarung, ayam jago yang satu, ya, dalam hatinya, daripada bertarung terus, mending saya mengalah. Dia lari, dia bersembunyi di semak-semak. Wah, ayam jago yang satu yang merasa sudah menang, saudara, dia membanggakan dirinya, ya, di sekitar ayam-ayam betina lainnya. Dia membanggakan dirinya bahwa dia telah mengalahkan ayam jago yang satu. Dia sudah
memenangkan pertarungan dengan ayam jago yang satu. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Dialah yang paling kuat di situ. Dialah yang paling jago di situ. Namanya juga ayam jago, saudara. Ya, dia terbang di atas ranting yang tinggi dan menyumbungkan dirinya. Tanpa dia sadar, tiba-tiba ada burung pemangsa ayam ya terbang dari atas. Dia langsung sambar ayam jago ini dan dia bawa ke sarangnya. Dia berikan kepada anak-anaknya santap dia, makan dia di sana. Akhirnya habislah ayam jago ini yang tadinya meninggikan diri, saudaraku. Ya, nah inilah cerita yang punya dampak positif. Ya, bagaimana mengalah itu bukan berarti kalah, saudaraku sekalian. Tetapi mengalah, saya katakan, sebuah proses untuk menuju pada kemenangan. Dan itu hanya dapat dimiliki oleh orang-orang yang mampu mengendalikan diri. Orang-orang yang punya pengendalian diri adalah orang-orang yang punya pertahanan diri. Dan dengan apa kita dapat mempertahankan hidup kita? Dengan apa kita dapat mempertahankan diri kita? Ada begitu banyak godaan di luar sana. Ada begitu banyak rayuan di sekitar kita. Ada begitu banyak masalah di sekitar kita yang bisa memancing kehidupan kita untuk marah, yang bisa memancing kehidupan kita untuk menghakimi orang lain. Ada begitu banyak persoalan-persoalan yang bisa memancing diri kita untuk membalas kejahatan. Dengan apa kita dapat mempertahankan diri kita, saudara? Ya, hanyalah dengan doa dan firman. Kita dapat mempertahankan diri kita. Sebab itu mari, saudaraku, saya mengajak kita semua untuk bertekun di dalam doa, bertekun untuk mendengarkan firman Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena itulah pertahanan dalam diri kita, supaya kita tidak terpancing melakukan kebodohan, melakukan kejahatan, melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita ada dalam dunia yang penuh dengan masalah, tantangan, dan berbagai macam problema hidup. Ya, ada begitu banyak, saya katakan, godaan-godaan di sekitar kita. Dengan apakah kita dapat mempertahankan hidup kita, diri kita, supaya kita berkenan kepada Tuhan? Sekali lagi, hanya dengan doa dan firman Tuhan. Pagarilah hatimu, tembukilah hatimu dengan doa dan firman Tuhan. Itulah pertahanan yang kokoh dalam hidup kita. Sebab itu bertekunlah di dalam doa, bertekunlah di dalam mendengarkan firman Tuhan, bertekunlah bersekutu dengan Tuhan, bertekunlah datang beribadah kepada Tuhan. Karena itulah pertahanan dalam kehidupan kita, saudaraku, ya. Kita akan mudah hanyut oleh keinginan dunia ini. Kita akan mudah tergoda kalau tidak ada pertahanan dalam diri kita. Kita harus membentengi diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang Tuhan berkenan. Bentengi diri kita dengan firman dan dengan doa. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Renungan firman Tuhan saya dibawakan di sini. Saudaraku sekalian, barangkali ada banyak pergumulan, ada banyak masalah yang sedang menghantui kita, yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, yang terkadang membuat kita terpancing untuk melakukan kebodohan. Tetapi saat ini firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara bahwa orang yang tidak punya pengendalian diri bagaikan tembok yang roboh. Mari kita bentengi hati kita, hidup kita, saudara, ya, dengan kekuatan daripada Tuhan. Nyanyikan sama-sama satu pujian. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini memberkati kita, memberikan kekuatan baru dalam hidup kita untuk menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan.
kami menjadi orang yang sabar, orang yang suka mengalah, orang yang memiliki kerendahan hati, maka janji Tuhan yang luar biasa Dia akan nyatakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, sejenak sekalian kita berdiri, kita angkat satu pujian. Mengendalikan diri dimanapun kami pergi dan kami berada. Biar Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, anak-anak Tuhan yang selalu mengingat kebenaran firman Tuhan. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami, biar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari Tuhan. Biar hidup kami boleh berdampak bagi orang lain, biar terang Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami, biar kami boleh menjadi saksi-Mu kemanapun kami pergi dan kami berada. Terima kasih Tuhan, memberkati terus hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, urapan kuasa Tuhan menyertai pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, amin.